PKUNJ yang saya sayangi. Selamat datang di acara perpisahan Praktik Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta di SMA Negeri 1 Pundong. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkah dan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara perpisahan PKUNJ di SMA Negeri 1 Pundong tanpa kurang suatu apapun. Saya di sini selaku pembawa acara yang akan membacakan beberapa susunan acara pada siang hari ini. Adapun susunan acaranya sebagai berikut. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua yaitu sambutan Ketua Praktek Kependidikan. Acara yang ketiga sambutan dari perwakilan DPR. Acara yang keempat yaitu sambutan dari Bapak Harnanto. Yang kelima yaitu pemotongan tumpeng. Acara yang keenam yaitu wejangan dari sekolah. Acara selanjutnya yaitu penyerahan kenang-kenangan. Dan acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, disilakan. Berdoa cukup? Terima kasih. Untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua PKUNJ SMA Negeri 1 Pundong kepada Saudara Ferdi Biantoro. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Suharnanto MPD selaku Wakil Kurikulum SMA Negeri 1 Pundong. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan staf karyawan SMA Negeri 1 Pundong. Kemudian yang terhormat Bapak Dr. Andes Muhammad Rahman MPD selaku perwakilan dosen pembimbing lapangan, kemudian dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara perpisahan pada pagi hari ini dengan keadaan sehat dan walafiat. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada SMA Negeri 1 Pundong, kepada Bapak Ibu Guru semua dan karyawan SMA Negeri 1 Pundong yang telah memfasilitasi kami dalam mengadakan acara perpisahan praktek kependidikan kami ini. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Nur Rahman dan Pak Asyar yang sudah membersamai dan mendampingi kami untuk acara perpisahan ini. Kemudian ini alhamdulillah Bapak Ibu Guru semua, kami mahasiswa Praktek Kependidikan sudah melaksanakan tugas kami yaitu melakukan praktek kependidikan salah satunya di SMA Negeri 1 Pundong ini. Alhamdulillahnya kami bisa terfasilitasi di SMA Pundong ini dan kami juga bangga menjadi salah satu dari warga dari SMA Negeri 1 Pundong ini. Kemudian saya mewakili teman-teman semua juga mengucapkan terima kasih. Di sini kami mendapat banyak pengalaman, ilmu, kemudian ada pengetahuan dan wawasan yang banyak sekali. Kemudian juga bermanfaat juga bagi kami. Kemudian selain itu kami juga dilatih, juga digodok juga di sini. Karena kami merasa digodok itu karena wah ini kami kayaknya seperti disiapkan untuk menjadi calon guru yang profesional. Kalau jargonnya Pak Nur ini mahasiswa super seperti itu. Kemudian saya juga mewakili dari teman-teman juga memohon maaf jika kami saat
melaksanakan praktek pendidikan di SMA Negeri 1 Pondok ini terdapat kesalahan ataupun kekurangan saat bertindak laku. Kemudian kami juga meminta doanya semoga kami saat sudah kembali di perkuliahan kami diberi kelancaran. Kemudian meminta doanya segera dicepat luruskan juga. Doanya gitu Bapak Ibu Guru. Kemudian selain itu semoga kami setelah lulus mendapat pekerjaan dan kami bisa kembali mengabdi kepada masyarakat juga. Mungkin itu kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Ferdi Biantoro yang telah berkenan memberikan sambutannya. Untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Suharnanto selaku Wakil Kurikulum SMA Negeri 1 Pondok. Kepada Bapak Suharnanto saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Dr. Andes Nurman MPD selaku DPL mahasiswa DPL UNJ tahun 2021 yang kami hormati, Bapak Wakil Kepala Sekolah yang kami hormati, dan juga Bapak Ibu Guru yang kami hormati. Sebelumnya mari kita selalu memanjatkan bersyukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan juga kesempatan kepada kita semuanya sehingga di pagi hari ini kita dapat menghadiri undangan dari para mahasiswa. Istilahnya PLP kayaknya. PLP. PK. Jeneng ini udah ganti pada teman-teman. Dari itu PPL, PLP, saat ini PK. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu, saya seragamnya agak beda nih. Karena tadi malam di grup itu saya baca Pak Pur itu misal pakai seragam ya halwa. Terus gue kan jawab ya oke ya, saya pilih ya oke ya. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah. Jadi ini bukan satu kebetulan Pak. Jadi pada hari Selasa kemarin ya, kami juga sudah dipertemukan dengan Pak Nur Rahman ini. Satu dilalah itu satu meja karena memang sudah dari UNJ itu sudah dijodohkan. Jadi di UNJ kemarin ada program pengabdian dosen to school. Jadi nanti akan Pak Nur Rahman ini akan ke SMA Pondok dan dilalah ini juga diberi tugas ke sini untuk pendampingan dari para mahasiswa PPL. Nanti akan memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Nanti mungkin kita bisa diskusikan nanti yang kita butuhkan. Pertama kali kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Nur Rahman beserta rombongan yang berkenan untuk hadir di SMA Pondok. Ini sekolah yang mepet sawah Pak, sekolah mewah di Parangtritis. Namun juga walaupun di pinggir sawah. Kemarin beberapa tahun yang lalu ada dua alumni dari SMA Pondok Pak yang masuk 10 besar waktu wisuda, jadi termasuk. Kemudian kami juga mohon maaf Pak apabila di dalam kami menanggapi Bapak serombongan mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan Pak.
dengan keterbatasan fasilitas kami yang seperti ini ditempatkan hanya di ruang kelas yang digabung menjadi satu, yang kondisinya sekarang ini memang cukup panas ini sehingga tidak ada AC-nya, belum punya ruang khusus yang ber-AC. Doakan aja Pak, mudah-mudahan beberapa saat lagi nanti Pondok dan memiliki ruangan yang nanti bisa menyambut tamu itu dengan layak. Nah, kami juga mohon maaf kemarin di dalam penilaian Pak ini juga ada beberapa kendala karena ada dari salah satu bapak guru yang passwordnya itu lupa sehingga baru sabun Pak Parung ya hari ini sudah tadi hari ini baru bisa dimasukkan karena harus menghubungi UNJ agar passwordnya bisa diubah. Nah, yang kami berkesan itu kemarin ketika Bapak Ibu kami tugasi guru pamong untuk memberikan nilai kepada para mahasiswa. Ini yang kami terkesan Pak. Tidak ada Bapak Ibu guru pamong itu yang merasa keberatan untuk memberikan nilai baik. Bahkan kemarin ada yang mau memberikan nilai 10 Pak. Ya, gitu. Pokok nilainya 10. Nah, itu memang layak dapat 10 ya, alhamdulillah. Berarti memang mahasiswa PWL tahun ini memang dianggap oleh Bapak Guru itu luar biasa, termasuk mengadakan semacam perpisahan itu dengan tumpengan ini baru tahun ini ya, ya. Jadi muncul ide-ide dari para mahasiswa. Bahkan ada juga guru pamong yang melaporkan ini Pak Mas Yom dalam mengajar malah melebihi dari gurunya itu. Karena sudah memberikan dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang Bapak Guru mungkin tidak bisa, belum bisa. Ya karena maklum mungkin sudah ada ya generasi ya mendekati pensiun Pak, sehingga kalau untuk IT ini ya terus terang memang ya kurang Pak. Jadi lebih maju untuk mahasiswa. Ya mudah-mudahan nanti para mahasiswa ini nanti sesuai dengan harapannya tadi ya, dan mungkin setelah kembali ke kampus nanti ilmunya dari SMA Pondok itu bisa diamalkan ya, bisa ditularkan dan nanti segera nanti bisa diwisuda sehingga nanti bisa kembali ke masyarakat, bisa mengabdi ke lingkungan masyarakat sekitarnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan dari perwakilan DPL kepada Bapak Dr. Andes Muhammad Nur Rohman MPD. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan berkah Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, karyawan dan para mahasiswa yang kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir di sini dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa, dan saya lihat ini semuanya dalam kondisi segar semuanya, semangat semuanya. Nah, alhamdulillah perlu kita syukuri. Bapak Ibu tidak silo mantolnya. Ini karena kalau LCD-nya dinyalakan, saya pikir saya harus menampilkan sesuatu. Iya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sowan ke sini pertama adalah mewakili UNJ untuk silaturahmi, dan insya Allah silaturahmi nanti ini akan kita lanjut untuk beberapa kali pertemuan dan mudah-mudahan bahkan nanti panjang begitu. Sebagaimana tadi Pak Nata sudah sampaikan,
ini sebuah kebetulan dan sebuah kesempatan yang bagus untuk kita semua. Kok dilelah kemarin itu hari Selasa kita dipertemukan tanpa kita rancang gitu. Jadi program UNJ dalam 2 bulan ini, November Desember ini mendadak sekali Bapak Ibu. Kami diminta untuk sowan ke sekolah berkait dengan kegiatan kami yang tadi disebut dengan dosen to school gitu ya. Jadi kami diminta untuk hadir ke sekolah nanti untuk diskusi dengan Bapak Ibu, termasuk hari ini nanti kita bisa memulai. Mas Azhar mohon disiapkan catatannya, sekaligus juga nanti didokumenkan juga bahwa kita sudah beraudiensi. Nanti dari audiensi nanti harapan kami kita mendapatkan banyak informasi dari sekolah, terutama hubungannya dengan kesulitan-kesulitan Bapak Ibu dalam proses pembelajaran. Harapan-harapan Bapak Ibu termasuk hubungannya dengan mahasiswa kami yang kami kirim ke sini untuk mengabdi, untuk merusui Bapak Ibu hubungannya dengan praktek kependidikan tadi. Jadi melalui kegiatan ini harapan kami nanti tindak lanjutnya cukup banyak dan cukup panjang. Dan dalam waktu dekat, dalam bulan ini sebelum tanggal 20, mudah-mudahan sudah ada satu kegiatan yang bisa kita laksanakan. Nanti akan saya tawarkan pada Bapak Ibu. Salah satu yang sudah saya siapkan adalah pengembangan perangkat pembelajaran inovatif. Andaikan ini disetujui, nanti akan kami siapkan untuk kami lakukan semacam sosialisasi begitu. Dan nanti tindak lanjutnya bisa kita lanjutkan untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Demikian juga kalau Bapak Ibu, terutama yang berhenti di 4A, ingin ke 4B, 4C dan seterusnya karena terhambat oleh penelitian, oleh karya tulis ilmiah dan sebagainya, insya Allah nanti kami juga akan siapkan pasukan untuk bisa mendampingi itu ya, melalui kegiatan pelatihan. Salah satunya yang sangat diperlukan adalah penelitian tindakan keras atau penelitian tindakan keras. Kenapa demikian? Karena penelitian itu tidak akan mengganggu proses pembelajaran Bapak Ibu, tidak akan mengganggu tugas-tugas kewajiban Bapak Ibu di sekolah, sambil mengajar, sambil mengadakan penelitian. Cuma mungkin selama ini nggak ngerti bagaimana menyusun proposalnya. Nah itu nanti insya Allah juga bisa kita diskusikan. Kalau itu membutuhkan waktu tidak hanya 1 kali pertemuan, sehingga nanti itu mungkin dirancang pada tahun 2022. Sementara untuk yang tadi pengembangan perangkat pembelajaran inovatif, karena ini hanya sekedar sosialisasi, walaupun nanti memang perlu praktek begitu, tapi saya kira 1 kali pertemuan cukup, karena di situ sudah kami sertakan semacam template-nya, semacam contohnya. Bapak Ibu tinggal melanjutkan saja, begitu. Menyesuaikan dengan mata pelajaran Bapak Ibu. Nah, itu cuma tinggal sedikit saja. Sementara untuk yang hubungannya dengan tadi IT, ini alhamdulillah juga kami berpasang dengan Pak Azhar yang ada di belakang. Ini Pak Azhar juga ahli IT-nya. Nanti andaikan Bapak Ibu menghadapi yang lebih lanjut hubungannya dengan IT, insya Allah juga nanti bisa kita laksanakan. Andaikan di antara kami berdua nanti tidak ada yang punya kemampuan di bidang yang Bapak Ibu inginkan, kami akan komunikasikan kepada teman yang lain yang nanti memiliki keilmuan itu. Nah, ini Bapak Ibu yang kenapa kami hadir di sini, pertama adalah memang mewakili UNJ untuk silaturahmi hubungannya dengan itu. Kemudian yang kedua adalah kebetulan memang saya ditugaskan oleh UNJ secara mendadak tadi hari Selasa. Baru kami tahu, hari Selasa kami ketemu dengan Pak Nanto itu juga sama-sama belum tahu kegiatan kami apa gitu ya. Nah disitulah kami kemudian di briefing oleh Pak WR dan timnya. Intinya adalah kami diminta untuk silaturahmi ke sekolah, kemudian bagaimana kita bisa membantu sekolah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang hubungannya dengan kesulitan Bapak Ibu gitu. Tapi bukan kesulitan hubungannya dengan keuangan. Kalau itu sudah masalah pribadi gitu. Atau mungkin ada yang belum dapat pasangan, misalnya minta dicarikan pasangan cocok ya. Ya, mudah-mudahan nanti bisa menemukan. Setelah nanti Bapak Ibu kemudian menemukan pasangan yang diinginkan. Ini kemudian tadi doanya Mas Ferdi saya tunggu-tunggu, kok tidak minta doa dicarikan apa ditemukan jodohnya. Ya, saya seharusnya begitu. Bapak Ibu yang kedua, kami hadir di sini adalah menyampaikan permohonan maaf dari UNJ karena
kami itu istilahnya dalam posisi gagap Bapak Ibu. Ketika pembelajaran semuanya harus daring, termasuk PK pun kami laksanakan dalam posisi semuanya dalam posisi daring. Koordinasi dengan mahasiswa, koordinasi dengan sekolah, dan kebijakan PK kali ini adalah yang 2 tahun ini diselenggarakan sesuai dengan domisili mahasiswa. Sehingga kami menangani mahasiswa sekian ribu, 3.000 berapa begitu, kemudian tersebar ke seluruh Indonesia. Sementara semuanya dalam sistem yang IT, orangnya terbatas, data di sekolah itu datang ke kampus itu juga beberapa terlambat dan kadang-kadang berubah-ubah begitu. Nah ini yang akhirnya sampai hari detik ini Bapak Ibu masih ada beberapa sekolah yang belum mendapatkan username dan password karena kendala-kendala tadi. Nah demikian juga yang hubungannya dengan kami di sini adalah betul-betul kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu, kami hadir merusui nitipkan anak-anak kami ke sini, bahasanya itu tidak dikawal, tidak diantar, tidak dikaraoke bahkan begitu. Kami sebenarnya merasa sangat aduh gimana rasanya, sudah merusui, sudah dilayani dengan sebaik-baiknya, kok kami tidak bisa misalnya sopan satunya sebagai orang Bapak Timur begitu ya, orang Jawa, untuk ngaraoke begitu. Nah oleh karena itu maka pada kesempatan ini saya mewakili teman-teman dari UNJ menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semuanya, khususnya kepada pihak sekolah, timnya yang dikomandoi oleh Pak Suharyanto dan teman-teman yang lain begitu. Betul-betul mohon maaf atas semuanya ini. Dan yang kedua adalah betul-betul kami mengucapkan terima kasih, tidak hanya beribu, kan beribu itu kan terbatas begitu. Mengucapkan banyak terima kasih, kalau banyak itu melebihi ribuan gitu. Jadi kami mengucapkan banyak terima kasih yang luar biasa kepada Bapak Ibu semuanya, kepada sekolah yang telah menerima kami dengan sebaik-baiknya. Kami tanpa menyalahkan secara formal, kami para DPR datang ke sini, kemudian juga ngaroke, tapi Bapak Ibu melayani kami dengan sebaik-baiknya. Betul-betul terima kasih sekali, dan mudah-mudahan semua yang Bapak Ibu lakukan untuk kami, untuk anak kami, ilmu yang diterima oleh anak-anak kami itu nanti akan menjadi bernilai pahala dan menjadi ilmu yang manfaat. Insya Allah, kalau menjadi ilmu manfaat, anak-anak kami nanti menjadi guru-guru yang super, yang hebat, maka insya Allah disitulah Bapak Ibu juga akan mendapatkan aliran pahala dari apa yang dilakukan oleh anak-anak kami. Sehingga harapan kami, bismillah nanti apa yang Bapak Ibu lakukan tadi diniatkan ibadah sehingga pahala terus mengalir kepada Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga ini sekaligus adalah kami menerangkan dan menarik gitu. Jadi walaupun sudah mau ditarik, tapi karena kemarin belum diserahkan secara khusus kami hadir di sini karena kondisi banyak hal termasuk pandemi masih menggila kemarin, sehingga kami mau keluar saja juga harus mikir-mikir begitu. Kalau sekarang saya sudah merasa tenang karena situasinya sudah insya Allah lebih aman dibanding sebelumnya, walaupun pemerintah belum menyatakan ini normal begitu. Ya kita tetap harus waspada hati-hati. Tapi akhirnya kami berani untuk sowan ke sini, ya. Untuk pertama tadi adalah menyerahkan sekaligus langsung menarik. Gitu. Kalau kemarin diwakili oleh pihak sekolah, kami itu menyerahkannya secara daring, secara nasional bersama-sama seluruh Indonesia begitu, diwakili oleh Bapak Rektor. Nah kemudian yang di masing-masing itu akhirnya ada yang memang bisa diserahkan oleh DPR, ada yang kemudian itu lewat mahasiswa. Nah yang luar biasa di sekolah ini adalah kami namanya tadi sudah minta informasi dari Mas Ferdi, adakah yang sudah soal tahun ini, ternyata tidak ada gitu. Jadi makanya pertama tadi silaturahmi, yang kedua mohon maaf, yang ketiga adalah menyerahkan begitu dan sekaligus menarik kembali begitu. Jadi itu nyuruh begitu. Dan pada kesempatan ini saya mewakili UNJ nyadong duko gitu ya. Ditukani tidak apa-apa Pak Kananto, tidak apa-apa. Saya siap untuk ditukani gitu. Kalau apa yang kami lakukan kedodoran ini menjadikan sekolah kita nyaman gitu. Tapi luar biasa, alhamdulillah sudah diterima dengan baik, sebaik-baiknya. Jadi pada yang kesempatan ini juga kami secara resmi menarik kembali mahasiswa kami untuk kembali ke kampus, walaupun
andaikan Bapak Ibu masih memerlukan untuk lebih lanjut, misalnya ada yang belum terselesaikan, semoga bisa ditindaklanjuti. Termasuk Mas Ferdi dan nanti satu lagi saya minta teman lagi untuk mendampingi lebih lanjut tindak lanjut dari kegiatan ini. Termasuk misalnya nanti ada pelatihan-pelatihan, nanti dua mahasiswa itu juga masih akan kami libatkan untuk di sini. Jadi harapan kami walaupun mahasiswa kami ini sudah kami tarik, tapi silaturahmi tetap terjalin begitu. Siapa tahu mungkin di antara mahasiswa kami ini ada yang diambil menantu, ya alhamdulillah gitu ya. Sehingga silaturahminya menjadi semakin erat lagi. Ini saya kira banyak yang jomblo-wati gitu. Dan nanti bisa diambil menantu. Nah, kemudian yang lain Bapak Ibu hubungannya dengan PK ini biar kita konsepsinya itu sama begitu. Jadi seperti yang tadi disampaikan Pak Suharlanto bahwa dulu nama kegiatan kita itu kan PPL, ya. Kemudian ganti lagi, dan yang terakhir itu namanya PK. Kenapa kok praktek pendidikan? Karena perubahan kurikulum kami yang mana kami itu seperti dibelenggu, tidak boleh menyiapkan mahasiswa itu siap di lapangan begitu. Takkan kan begitu. Kami merasa semacam itu hubungannya dengan pendidikan profesi guru. Jadi S1-nya pendidikan itu tidak kemudian siap di lapangan, masih harus digembeng lagi dengan kegiatan yang namanya PPG. Nah, itu mengubah banyak hal, termasuk yang namanya PPL itu pun harus diganti dengan praktek, namanya praktek kependidikan. Bukan pengalaman lapangan, pengalaman lapangan nanti setelah kegiatan PPG. Nah, mudah-mudahan nanti di kegiatan PPG tindak lanjut dari program yang tadi dosen putus sekolah tadi, mudah-mudahan juga nanti bisa kami titipkan juga di sini. Kalau yang masih PPG itu yang bersama juga dengan, tapi total nanti di situ mahasiswa kami yang PPG itu menjadi guru. Kalau ini mungkin kebanyakan hanya mengajar, administrasi dengan mengajar. Kalau besok yang PPG itu pokoknya total menjadi guru, tugasnya apa saja, ya monggo nanti bisa digandeng di bina di sini. Jadi yang untuk berikutnya mudah-mudahan semacam itu. Kami mendapat alhamdulillah dipercaya menyelenggarakan PPG prajabatan 20 mahasiswa. Baru 20 karena ini baru angkatan pertama. Karena mereka tidak tahu bahwa pengangkatan pegawai untuk ke depan itu kan mereka-mereka yang sudah memiliki sertifikat pendidik, sudah mengikuti pendidikan profesi guru. Sementara yang belum itu kan belum bisa mendaftar menjadi calon guru. Nah, ini masih transisi. Nah, mereka kalau tahu itu saya yakin nanti akan kemudian berundang untuk masuk mengikuti kegiatan pendidikan profesi guru. Kalau yang dalam jabatan sudah jalan cukup lama begitu, dan alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan baik. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan tentang nanti keputusan tindak lanjut dari kegiatan ini. Setelah ini apakah kami nanti kemudian kegiatan berikutnya yang tadi pengembangan perangkat pembelajaran inovatif ataukah yang lain, nanti kita putuskan setelah ini. Nanti saya akan diskusi dengan Bapak Suharlanto yang mewakili sekolah ini, termasuk usulan-usulan Bapak Ibu, monggo nanti bisa ditampung, bisa ditulis ya, bisa ditulis, monggo disampaikan atau mungkin nanti bisa disampaikan juga secara lisan. Semoga nanti acaranya bagaimana, karena ini acara resminya kan acara hubungannya dengan PK. Sementara yang tadi kan itu tambahannya begitu. Tapi karena ini satu kesatuan, monggo lah. Kalau memang ada usulan yang penting, Bapak Ibu bisa tulis, kemudian kirimkan ke kami, atau kalau memang mau dinyatakan secara lisan nanti itu juga lebih baik sehingga langsung saya catat. Nah, kegiatan ini nanti mungkin tidak terbatas oleh waktu, apakah cuma 1 tahun atau 2 tahun. Harapan saya nanti kegiatan ini akan terus berkelanjutan. Dan nanti kan nanti UNJ tidak menyelenggarakan, kami akan menawarkan ke LPPM bahwa guru-guru di Pundong membutuhkan apa, semoga siapa yang ada waktu untuk mendampingi untuk bisa membuat program pengabdian di sini. Jadi semoga nanti apapun yang Bapak Ibu harapkan dari UNJ hubungannya dengan pengembangan diri Bapak Ibu. Ini pengembangan akademik dan pengembangan profesional. Kalau pengembangan diri yang mengembang ke kanan ke kiri itu sudah bawaan. Biasanya kalau dari mahasiswa itu ramping-ramping ketika sudah menjadi guru betul-betul sukses mengembangkan diri. Jadi untuk pengembangan diri Bapak Ibu, profesional Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu inginkan, yang kesulitan Bapak Ibu, monggo disampaikan ke kami, sehingga nanti kami bisa merancang program itu.
Kalau hubungannya dengan yang penilaian, hubungannya dengan praktek kependidikan, itu ada yang 3 kali nilai, ada yang cuma 1 kali nilai. Monggo F1, F2 kalau nggak salah 3 kali. Harus terisi semua, karena kalau cuma terisi 1 nanti terbagi menjadi 3. Jadi walaupun nilainya 999 nanti akhirnya menjadi 3 nilainya. Karena itu terbagi menjadi 3. Oleh karena itu maka masing-masing harus yang ada 3 nilai jadi 3 kali gitu. Kalau yang ada 1 ya berarti 1. Ada 3 semua. Oh, iya. Oh, iya. Sudah selesai hubungannya dengan keagamaan. Nah, kesempatan ini monggo sambil Bapak Ibu dahar menikmati hidangan. Ya. Kalau ada usulan, ada pangandikan, saya kira bisa disampaikan ke kami. Kami akan meneruskan ke UMG. Jadi silaturahmi kami dalam rangka untuk itu, Bapak. Saya kira demikian. Monggo kalau ada yang pangandikan, saya kira disampaikan di forum ini. Terima kasih Pak, kami mewakili dari teman-teman guru. Jadi di semester kemarin sebetulnya kami sudah merencanakan akan ada pembimbingan PTK, penyelesaian tindakan relasi. Nah, tapi karena ada satu hal kesibukan kami sehingga belum bisa terlaksana. Nah, ini akan kami nanti kami laksanakan di semester genap ini. Nah, barangkali misalnya nanti dari UNJ ini berkenan memberikan bimbingan, Pak. Namun waktunya karena PTK kan dalam pertemuan tidak hanya sekali. Itu kan bisa misalnya 4 kali atau 5 kali. Nah, karena itu nanti durasinya kan hampir 1 semester. Nah, kira-kira dari UNJ ini bisa tidak gitu. Jadi kalau misalnya kalau bisa dari UNJ itu melakukan pendampingan, nanti kami tidak akan minta pendamping. Kecuali yang belum punya pendamping. Itu kami masukan dari kami. Tapi kalau ini jelas nanti secepatnya Pak ini jawaban ini, karena nanti di bulan Januari akan segera kita mulai, yaitu dengan diskusi nanti misalnya dengan pemilihan judul dan kemudian nanti dalam pembuatan proposal dan sebagainya, sampai nanti instrumen penelitian, membuat laporan dan nanti sampai semacam presentasi gitu Pak. Nah, itu kan butuh waktu yang agak lama, nah, sehingga ini kalau nanti dari UNJ sudah oke, nah sehingga kami tidak perlu mencari istilahnya pendamping dari yang lain. Kemudian yang kedua tadi tawaran dari Bapak Nurman yang aplikasi untuk perangkat pembelajaran ya Pak. Ini mungkin dari Bapak Ibu juga setuju. Setuju betul Bapak Ibu? Oh, setuju Pak. Semoga nanti ini 2 itu yang kami sampaikan. Barangkali dari Bapak Ibu guru yang lain punya usulan, monggo kami persilakan. Sambil menunggu Bapak Ibu mungkin nanti akan menyampaikan ke kami menyampaikan tanggapan atas hubungannya dengan apa yang sudah dirancang oleh sekolah. Alhamdulillah, insya Allah untuk PTK nanti kita bisa laksanakan. Begini Bapak Ibu, jadi saya berharap kegiatan yang pendampingan PTK itu tidak sekedar berhenti berjalan kegiatan, tetapi Bapak Ibu nanti pertama bisa menghasilkan proposal dan sekaligus mengadakan penelitian. Kemudian hasilnya itu mendapat pengakuan dari Dinas Pendidikan. Bagi saya itu 2 yang penting. Tidak sekedar kita nanti bisa PTK,
kalau nanti ternyata PTK-nya tidak bisa ditindaklanjuti kan kasihan. Nah, oleh karena itu bagaimana nanti kegiatan ini bisa melibatkan juga tim dinas pendidikan, intinya hanya ingin untuk mengesannya bagaimana. Apakah perlu nanti beliau menjadi tim di situ, kemudian ketika seminar proposal dan seminar hasil itu dihadirkan, semoga nanti yang penting adalah produk kita itu nanti mendapat pengakuan. Kalau ternyata tanda tangan kami itu sudah berlaku, sudah diakui oleh dinas pendidikan, ya alhamdulillah gitu. Tetapi kalau ternyata itu masih nanti perlu diverifikasi, ribet lagi dan sebagainya, maka bagaimana nanti teknisnya hubungannya dengan pengakuan atas produk tadi itu saya serahkan kepada sekolah nanti untuk menyusun programnya seperti apa. Tapi intinya begini, apakah nanti dari UNJ akan mendanai ataukah tidak? Insya Allah kami siap, gitu ya. Kami siap insya Allah begitu. Kebetulan kok pas saya kebetulan di kuliah ini ngajari PTK, gitu. Jadi kebetulan semacam ini Mas Ferdi juga tahu. Jadi kebetulan masih pas ada tiga di sini yang masih selesai. Tapi yang menjadi DPR saya cuma satu, yang lain Pak Aman itu. Jadi nanti ketika umum yang akan saya sampaikan, Bapak Ibu nanti sesuai dengan bidangnya masing-masing. Semoga dari sekarang sudah menyiapkan. Mumpung masih ada waktu sampai bulan Januari untuk kegiatan itu, monggo coba Bapak Ibu mengenang-kenang kembali permasalahan-permasalahan yang Bapak Ibu hadapi ketika proses belajar mengajar itu berlangsung. Disitulah nanti masalah itu muncul. Apakah minatnya, apakah motivasinya, apakah keadilannya, apakah hasil belajarnya, pemahamannya, macam-macam pokoknya. Nah nanti setelah ditemukan masalahnya yang pokok, nanti diidentifikasi, ya, kemudian dipilih mana yang akan diteliti. Nah cari solusi yang tepat. Kalau Bapak Ibu belum mendapatkan solusi, maka kemudian nanti kita bisa diskusikan di ruang ini solusinya apa. Solusinya bisa bahan ajar, bisa media, bisa suasana, macam-macam nanti solusinya. Nah yang agak ribet kan nanti pada bagian kajian teori itu memang harus mencari. Nah kalau nanti dinas pendidikan kita hadirkan misalnya, kemudian sumber-sumber itu kita bolehkan ngambil dari internet karena suasana kita masih belum, pandeminya masih belum tuntas begitu. Maka kalau itu dibolehkan ya saya setuju begitu. Artinya sumber kajian teorinya tidak usah Bapak Ibu susah-susah harus mencari ke perpustakaan sana sini begitu. Cukup download dari internet, nanti sumber-sumber yang dipercaya kajian teorinya diambil dari sana. Contohnya semacam itu. Makanya saya berharap nanti dinas pendidikan bisa dilibatkan dalam hal ini sehingga kegiatan ini nanti bisa berjalan. Sementara untuk yang sampai tanggal 20, Bapak Ibu sebelum tanggal 20, mudah-mudahan nanti ada satu kegiatan yang mungkin cukup satu hari, jadi adalah berarti Bapak Ibu setuju tadi pengembangan perangkat pembelajaran inovatif. Itu menjadi salah satu mata latih di PPG, baik itu dalam jabatan maupun terjabatan. Jadi ini sekaligus Bapak Ibu nanti ada penyamaan persepsi hubungannya dengan itu, sehingga level Bapak Ibu nanti akan selevel dengan mereka yang ikut PPG. Dengan nanti di lapangan kita akan terjadi situasi istilahnya kontradiktif antara yang disampaikan di PPG dengan apa yang ada dikerjakan di lapangan. Terutama yang tadi saya menyebut sebagai KTP satu halaman tadi. Ini kan sampai sekarang masih menjadi diskusi panjang begitu ya. Walaupun saya setuju yang penting kalau ngajar itu kan ngajarnya bukan kalau perangkatnya. Tetapi perangkat itu juga penting untuk mendukung proses pembelajaran yang baik. Jadi saya kira itu kemudian nanti misalnya membutuhkan model-model pembelajaran yang inovatif juga, insya Allah juga nanti bisa kita diskusikan lain waktu. Gitu. Jadi di samping PTK nanti bisa juga model-model pembelajaran inovatif, kemudian penulisan karya ilmiah. Nah harapan kami nanti juga di antara karya PTK Bapak Ibu itu nanti ada yang bisa ditulis menjadi jurnal gitu ya. Kalau jurnalnya di tempat kami nilainya kan cukup lumayan, itu kan jurnal nasional, mungkin 10 nilainya. Sementara kalau jurnal yang level kabupaten atau provinsi kan paling hanya 1 atau 2 gitu ya. Nah cuma 2, kalau nanti bisa masuk ke tempat kami kan 10. Wah langsung 4C, 4D gitu.
langsung loncat Bapak Ibu. Iya begitu Bapak Ibu. Kenapa? Saya ngalami sendiri. Saya itu keluarga guru Bapak Ibu. Istri saya itu guru. Jadi makanya saya sangat menghayati dunia guru karena hampir tiap hari saya mengikuti guru begitu. Karena istri saya guru. Istri saya itu juga barusan ikut kegiatan PTK diselenggarakan oleh LPNPP yang di kawasan itu kerjasama dengan dinas pendidikan, sehingga langsung produknya itu langsung diakui bahwa itu produk hasil penelitian, tinggal jurnalnya nanti yang akan ditindaklanjuti. Tapi cepat gitu, artinya penelitian langsung kemudian ada pengakuan. Kalau sudah ada pengakuan dari dinas kan ketika dipakai untuk naik pangkat kan beres-beres saja begitu. Tapi kalau nanti harus diverifikasi macam-macam, nah itu yang kadang-kadang membuat ribet, kemudian kita menjadi patah semangat. Iya. Sakit jadi sudah kayak gini berjuang seperti itu ternyata nggak ada pengakuan begitu ya. Nah oleh karena itu maka harapan saya nanti kegiatan ini bisa punya nilai. Oleh karena itu bagaimana nanti bisa diadakan ya, kalaupun tidak harus kerjasama pemberitahuan untuk pengakuan tadi bahwa kita mengadakan kegiatan didampingi oleh UNJ. Apakah UNJ nanti selevel dengan LPNPP begitu? Kalau iya kan berarti ya kita beres begitu. Ya saya kira demikian. Monggo kami menunggu masukan dari Bapak Ibu hubungannya dengan kegiatan kami yang selanjutnya apa saja yang bisa kami bantu untuk di sekolah ini. Nanti kan kami perlu membentukkan mahasiswa, nanti juga akan kami bisa menggerakkan mahasiswa. Oke, terima kasih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. Andes Muhammad Rahman dan Bapak Suwarnanto. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, acara selanjutnya yaitu acara inti pemotongan tumpeng yang akan dilakukan oleh Bapak Dr. Andes Muhammad Rahman dan akan diserahkan kepada Bapak Suwarnanto. Pulang itu botolnya tidak geser sana cuma. Saya Bapak Ibu. Ini dari jenis tetap saya pegang. Nanti kalau pulang ambil lagi. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. Andes Muhammad Rahman dan Bapak Zamal dan Bapak Suwarnanto
Acara selanjutnya dilanjutkan dengan doa dari Bapak Samsuri. Kepada Bapak Samsuri saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyoseu, Bapak-bapak, ibu-ibu, dan pasar hormati, Nyoseu, Nyopangapunten, nggih minangkani komitmen saking panitia meskipun dari BPL Allah kabeh kaliyan berdoa. Senajan melawau nyuwun mboten nyuwun doa jodoh. Maka kita sama-sama nyuwun doa supaya lancar. Bapak-bapak, ibu-ibu, ingkang tansah kula hormati, semoga sareng-sareng kesami nyuwun Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi kita sedaya dipunparingi ketetapan iman, kesehatan, lan keselamatan langkung-langkung dumateng para mahasiswa PPL samangke saged anggenipun kuliah saged lancar, sukses, berhasil sehingga samangke saged saestu dados guru ingkang profesional bermanfaat dumateng manusia Indonesia. Kali mekaten semoga sareng-sareng kita awiti kanthi umum kita Al-Qur'an dan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات إنك قريب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا إنك أنت الوهاب رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربي هب لي من الصالحين ربي الصالحين اللهم إني أسألك رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا ربي أوزعني أن أذكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا برحمتك في الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا ya Allah ya Tuhan kami berikanlah mereka kami bil khusus kepada para masyarakat berikanlah ya Allah ilmu yang bermanfaat rezeki yang barokah ibadah yang diterima ya Allah ya Tuhan kami jadikanlah mereka menjadi generasi yang berbagi, generasi yang bermanfaat untuk kepentingan nusa bangsa dan agama. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah dia kemudahan di dalam mencapai suatu cita-cita, sehingga mereka kemudahan untuk lulus dan akhirnya mendapat suatu pekerjaan yang sesuai dengan cita-cita. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah tambahan kekuatan bil khusus kepada saudara kita yang kena musibah gunung jauh. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah dia tuangkanlah kesabaran, berilah kekuatan dan berilah solusi yang mendatangkan ridho ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepada kami mohon pertolongan dan hanya kepada kami menyembah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tunjuklah kami jalan yang lurus, jalan yang datang dari Ridho-Mu ya Allah.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان رب العزة عما يصفون وسلام والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Samsuri. Acara yang selanjutnya yaitu ujangan dari sekolah. Kepada Bapak Suharnanto, saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan gimana nih? Bismillahirrahmanirrahim. Baru kali ini memberikan jangan mantan karuan kula kaya jangan baru di pasangan ini ya bingung gitu. Perlu kami sampaikan kepada para mahasiswa, mudah-mudahan semua mahasiswa yang PK di SMA Negeri Gundong kira-kira selama 6 bulan ya, 6 bulan lamanya ini mendapatkan ilmu dan pengalaman dari Bapak Ibu Guru, khususnya Bapak Ibu Guru Pamong ataupun dari Bapak Ibu Guru yang lain. Ini tentunya pengalaman ini tidak dapat diperoleh di kampus. Ya, mudah-mudahan dengan pengalaman ini betul-betul nanti bisa menambah ya ilmu dari para mahasiswa yang tidak diperoleh di kampus, dan nanti bisa jadikan sebagai bekal ketika sudah kembali ke masyarakat. Yang berikutnya, nah setelah para mahasiswa ini menyelesaikan PPL atau PK yang praktek pendidikan, nanti bisa segera konsentrasi lagi di perkuliahan di kampus. Mungkin masih ada beberapa kuliah yang belum diambil. Nah, biasanya mahasiswa itu kendalanya di tugas akhir, Pak. Di tugas akhir. Baik itu mahasiswa S1 maupun S2 itu kendalanya di tugas akhir. Maka dari ya pengalaman kami ya, kami juga di UNJ, Pak. Jadi kalau nilai mata kuliah biasanya tidak begitu susah ya, terutama yang kemarin S2. Tapi ketika menyelesaikan tugas akhir, baik itu nanti skripsi ataupun tesis, itu memang kendalanya tidak jadi kendala utama. Nah, terkadang kendala itu sulit untuk menemui dosen pembimbing baik 1 atau 2. Kemudian yang kedua, terkadang mahasiswa itu mudah menyerah. Sudah buat sampai lembur-lembur ya, proposal ya 1, 2, 3. Ternyata ketika ketemu dengan dosen ya pembimbing itu dicoret-coret ya, dicoret-coret. Nah, ya kalau mentalnya tidak kuat, artinya nanti gampang mutung. Ya ini tanda-tanda ini wassalam, nggak akan selesai. Maka pesan kami, pokoknya begitu sudah Bismillah menyusun skripsi, maka jangan sekali-kali berhenti. Apapun hambatannya harus diselesaikan. Nah, kalau awal-awal itu ada kesulitan, kita punya kata kunci ini. Setelah kesulitan pasti ada
kemudahan. Dulu saya pengalaman, saya dulu waktu mencari dosen yang menguji, ya penguji utama, karena kebetulan saat itu sebagai wakil rektor 1 dan itu sangat susah dihubungi. Saya sampai kalau nggak salah kalau nggak 7 sampai 8 kali itu baru ketemu. Bahkan ketika nunggu di luar ruangan itu bisa berjam-jam, itu pun setelah sampai jatahnya pergi karena ada kepentingan lain. Tapi saya punya falsafah tadi, setelah kesulitan pasti ada kemudahan, dan itu memang terbukti. Jadi ketika sudah ketemu langsung minta mana yang harus tanpa dikoreksi ya, mana yang harus saya tanda tangani. Nah, itulah kemudahan yang diberikan setelah melalui berbagai liku-liku. Maka pengalaman kami ini mudah-mudahan nanti ya untuk para mahasiswa jangan mudah menyerah. Pokoknya semua kesulitan, semua masalah itu insya Allah pasti ada jalan keluarnya. Ya, pasti ada solusinya. Tinggal kita bagaimana mensikapi itu. Memang perlu kesabaran. Itu kata kunci. Sabar itu nanti bisa menyelesaikan berbagai permasalahan untuk mencari solusinya. Nah, saya kira untuk istilahnya wejangan yang diberikan itu hanya sedikit pengalaman yang kami lalui dalam menyelesaikan tugas akhir. Mudah-mudahan ini nanti bermanfaat nih. Ada kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suharyanto yang telah memberikan wejangan. Acara yang selanjutnya adalah penyerahan kenang-kenangan dari mahasiswa PK untuk sekolah. Penyerahan kenang-kenangan dari mahasiswa PK kepada sekolah diwakili oleh saudara Ferdi. Kepada saudara Ferdi dipersilahkan memberikan cindera mata kepada Bapak Suharyanto. Tengah, Fer. Tengah. Sini. Terima kasih kepada Bapak Suharyanto dan saudara Ferdi. Acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, disilakan. Cukup. Terima kasih. Kami selaku pembawa acara berterima kasih kepada seluruh hadirin dan kami mohon maaf atas segala perkataan yang salah maupun perbuatan yang kurang berkenan. Selamat pagi. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru, jangan ini ada sesi foto dari